Tunggu, kenapa orang Indonesia harus belajar ekonomi negara barat? Iya nih, dasar gila. Semangat kita mana paham kan? Persetan dengan perekonomian negara barat. I'm Indonesian. Tunggu, Ini kan soal matematika tersulit. Cuma orang-orang jenius yang bisa menyelesaikannya. wow. Tasya, bahasa kita apa terlalu medok ya? Aku jadi takut dipandang rendah sama orang lain. Emang kenapa? Kalau ada yang dengan dialek kita, nanti bisa tahu asal kita dari mana. Oke. 7 dosa besar bagi mahasiswa. 1. Banyak makan. Pokoknya aku harus diet. Snack ini aku buang aja. Biskuit ini juga harus dibuang. Buah naga ini juga harus dibuang. Pokoknya kali ini aku harus berhasil nurunin berat badan. Siapa yang makan snackku? Siapa juga yang makan biskuitku? Buah nagaku juga ada di mana? Kamu kan? Pasti kamu yang makan kan? 2. Sombong. Wow, Mirna, hari ini kamu kelihatan stylish banget. Nike, dan masih Nike. Jangan tanya harganya. Karena kalian nggak bakal bisa beli. 3. Iri. Wah, di bawah tisu segini harganya cuma 10.000. Apa? Kamu beli cuma 10.000? Padahal kemarin aku beli 20.000. Kok bisa kamu dapat lebih murah? 4. Marah. Udahlah, aku nggak mau ngerjain tugas ini lagi. Apa? Ongkir 6.000? Emang dia sampai bertaruh nyawa? Siapa yang naruh kaos kaki di cucianku? Aku akan membunuhnya. 5. Malas. Tasya, ayo cepetan dong. Bentar, aku rapiin poniku dulu. 6. Serakah. Apa? Donor darah 200 cc? Bebas 3 SKS? Dok, ayo aku mau donor darah sekarang. 7. Halu. Wah, gambarnya keren banget. Wah, aku mau pegang ABS-nya dong. Ayo, udah sana pergi, ini suamiku. Apa? Ini suami semua orang tahu? Hah? Suamiku, selamat malam. Tujuh kelakuan mahasiswa. 1. Cuek. Tasya, kayaknya bedakmu terlalu tebel deh. Biarin aja. Tasya, kebanyakan makan mie instan itu nggak sehat loh. Pikirin aja diri sendiri. 2. Pujian. Tasku ini asli buatan Italia, yang dibuat khusus sama penduduk di sana. Wow, kamu emang seorang dewi, jadi iri deh. Kamu dan tasmu sama-sama cantik. Wow, kamu emang bener-bener seorang dewi. Nggak ada tandingannya. 3. Nasionalisme. Tunggu, kenapa orang Indonesia harus belajar ekonomi negara barat? Iya nih, Semangat. dasar gila, kita mana paham kan? Persetan dengan perekonomian negara barat. I'm Indonesian. Tunggu, 4. Stay calm. pertama, ekonomi barat adalah 5. Hemat. Kakak, please, ini akhir bulan, beri aku 1 gigitan dong. Kakak, please, nanti aku deh yang ngambilin paketmu di kurir. Rekomendasi jaket under 100.000. 6. Ketekunan. Aku berhasil nonton 20 episode dalam semalam. Aku hebat juga ya. Tasya, ingat, kamu harus nyerahin makalah 20.000 kata besok. Pena ini akan menciptakan keajaiban dalam waktu 1 malam. 7. Inklusif. Woi, serang. Gimana sih kalian mainnya? Kita putus. Pokoknya kita putus. Kalau kamu ngajak balikan, kamu akan jadi anjing. Diam-diam kamu baca buku. Situasi ini bikin aku merinding, tahu nggak? Ini novel kok. Tenang aja. Bilang dong dari tadi. Bagaimana menyelesaikan soal ini? Jadi pertama, kita harus pahami dulu pertanyaannya. Ini kan soal matematika tersulit. Cuma orang-orang jenius yang bisa menyelesaikannya. Wow. Kamu benar-benar cuma menjiplak. Kamu itu sama sekali tidak jenius. Apa? Kamu siapa? Panggil saja aku Van. Tasya, jadi kamu cuma menjiplak. Ternyata kamu orang seperti ini. Bukan aku. Tasya, ada apa? Untung cuma mimpi. Tasya, gawat. Tesisnya harus dikumpulin besok. Ayo, mana tugas makalah kita? Apa? Tesis? Gimana nih, nggak ada juga di laptopku? Di sini juga nggak ada. Kertasnya hilang. Apa? Kamu kan yang nyimpan. Kok bisa hilang sih? Kita jadi nggak bisa lulus kalau kayak gini. Nggak ada cara lain selain menulisnya lagi. Itu dikumpulin besok. Mana sempet. Akhirnya selesai juga. Ada apa ini?
Tesisku? Gimana tesisku? Tasya, ada apa? Kita kan udah wisuda. Udah wisuda? Iya, hari ini kita kesini buat mengenang kembali masa muda. Tasya, nih anakmu kayaknya terlalu kurus deh. Anakku? Ini bukan anakku. Ini bukan anakku. Mulai hari ini, aku buka tempat percetakan di asrama kita. Wah, kalau gitu kita bisa gratis dong. Ini kan bisnis kecil. Tapi aku bisa ngasih diskon 7%? Pelit banget. Kalau gitu jangan sampai ganggu waktu istirahat. Di sini buka percetakan kan? Kalau gitu aku mau print 2 dokumen. Aku juga 2. Ada yang mau ngeprint nih, kapan kamu pulangnya? Kamu bantu ngeprint dulu ya, habis ini aku pulang kok. Dasar anak itu. Dia yang buka percetakan, kita yang kerja. Enak banget dia. Sudah, kita kan teman sekamar, bantuin aja. Tasya, kok ini ada yang salah ketik? Ini pertama kalinya aku pakai printer. Karena masih pertama nggak apa-apa, tapi lain kali kalau salah lagi, aku minta ganti rugi. Satu kesalahan, 3.000. Kamu gila ya? Udah pakai tenaga kerja gratis, sekarang malah nyuruh dia yang bayar. Gak cuma itu, karena printer ini dipakai setiap hari, tagihan listrik kita jadi nambah tau nggak? Printerku itu hemat daya, kok bisa jadi salahku sih? Kamu juga sering salah ketik, tapi aku nggak minta ganti rugi. Dan karena ada aku, kalian nggak perlu lagi ngeprint jauh-jauh kan? Diam nggak? Siapa yang butuh kamu di sini? Sudah, ingat kita itu teman sekamar. Tasya, kenapa? Akhir-akhir ini kamu sering banget batuk. Apa kamu flu? Gawat, aku baru baca mesin printer itu bahaya buat sistem pernafasan, bahkan bisa bikin kanker. Berarti ini sama aja bunuh diri dong. Tasya, aku lihat kantung matamu makin parah akhir-akhir ini. Mesin printernya terlalu berisik, jadi aku nggak bisa tidur nyenyak. Tasya, jangan diem lagi, kamu harus laporin. Benar, kita harus lakukan bersama. Tasya, kamu gimana sih? Kok banyak banget yang salah ketik? Aku ngetik sesuai dokumen yang kamu kirim ke aku. Oh, aku salah kirim. Gini aja deh, kesalahanmu ini ada lebih dari 100. Tapi kamu bayar aja 200.000. Apa? Tapi ini kan salahmu, kenapa aku tetap bayar? Makanya, kenapa nggak kamu cek dulu sebelum dicetak? Mirna, kamu sudah keterlaluan. Kamu menghasilkan uang, tapi merugikan kita. Emang aku merugikan apa? Aku bilang kalau udah balik modal, nanti aku traktir kalian milk tea. Dasar, aku laporin kamu, biar diusir sekalian dari sini. Sudah, biar aku yang tangani. Tasya, kamu ngapain? Sekali lagi kamu nyalain orang lain, aku robek kertasmu. Pilih menutup percetakan dan keluar dari sini, atau aku hancurin printermu itu. Aku minta maaf, aku salah. Tasya, kamu luar biasa. Ternyata kamu bisa marah juga ya. Jangan menahannya lagi. Kenyataannya beberapa orang emang gak tahu malu. Bisa nggak jangan makan ramen di asrama? Baunya terlalu kuat. Maaf ya, kalau gitu aku makan di luar aja. Jangan makan di dalam asrama lagi. Baunya itu nempel di baju, tahu nggak? Baunya biasa aja tuh. Lagian makanannya juga enak. Aku cuma menjaga udara di dalam asrama biar tetap segar. Ini asrama apa toilet sih? Bau banget. Lili, kok kamu makan ramen di asrama? Emang kenapa kalau aku makan ramen? Bukannya kamu bilang ini enak? Waktu kita makan ramen aja kamu cerat banget. Sekarang malah makan ramen juga. Karena waktu itu aku nggak pengen ramen. Sekarang aku pengen. Apa salahnya sih? Tapi itu juga bikin satu ruangan bau. Mana? Aku biasa aja tuh. Kalau kalian nggak tahan, mending kalian tunggu aja di luar. Lili, jangan keterlaluan ya. Yang bener itu kamu yang keluar dari sini. Aku itu mau tidur, bisa nggak kalian jangan berisik? Maaf ya, tapi hari ini emang udah waktunya bersih-bersih asrama. Aku itu sangat sensitif sama suara, bisa nggak kalian itu mengerti aku? Waktu malam begadang, terus tidur sampai siang hari. Sekarang itu waktunya bersih-bersih, jadi salahmu sendiri kalau masih tidur. Ayo bangun-bangun. Gak lihat apa sekarang udah jam berapa? Sekarang masih terlalu pagi, emang kamu mau ngapain? Hari ini ada pemeriksaan kebersihan, kalian jangan malas aja cepat bangun. Kalau kamu mau rajin jangan nyusahin orang lain dong, semuanya punya hak di sini. Asrama ini bukan cuma punya aku kan? Aku juga gak milih mau tidur di sini. Mending lihat jam dulu sana. Mana ada pengawas yang datang jam 6? Yang ada semuanya masih tidur tau nggak? Ada belalang kayu di sini. Kenapa dia manggil kamu belalang kayu? Dia bilang itu karena aku tinggi dan kurus, makanya dia manggil aku kayak gitu. Kalau gitu kamu jangan mau dong. Aku udah melarangnya, terus dia bilang kalau dia itu cuma bercanda. Cewek centil, gimana kencangnya tadi malam? Kenapa dia mau manggilnya cewek centil? Katanya sih karena dia dekat sama banyak cowok, makanya dipanggil centil. Apa kamu semalam melakukan sesuatu sama dia? Apa sih maksudmu? Kita itu cuma teman. Teman biasa apa? Siapa yang percaya? Iya kan, Kepang? Kamu manggil aku apa? Karena kamu sangat suka mencampuri urusan orang lain, mulai sekarang, ayo kita panggil dia si mulut besar. Bukannya dia si mulut besar. Ngapain kamu ngasih aku julukan itu? Sekarang semua orang manggil aku dengan mulut besar, tau nggak? Kenapa? Kamu kan juga suka ngasih julukan ke orang lain. Giliran orang lain ngasih kamu julukan, kamu nggak terima? Hah? Kamu? Tasya, kamu mau ikut ujian S2 kan? Kebetulan aku punya semua materinya. Ini buat kamu. Wah, makasih. Kamu gimana sih? Kami itu udah susah-susah ngumpulin semua materi ini. Tapi sama Lili tadi langsung dijatuhin, padahal aku mau mengambilnya. Jelas-jelas kamu yang gak menanggapnya. Kok malah nyalain aku?
Berapa harga drive-nya biar aku ganti? Ini bukan soal uang, tapi di dalam drive-nya juga ada informasi penting soal kampus. Aku juga butuh buat belajar ujian. Tasya, kamu bener-bener ya, demi mencegah kami ikut ujian, kamu sengaja ngerusak drive kami. Maafin aku emang ceroboh banget. Kamu jelas tahu kalau kami nggak punya file cadangannya. Aku gak nyangka, di balik wajah polosmu itu kamu jahat banget. Padahal aku kira Tasya itu baik. Gak nyangka dia melakukan itu ke temannya sendiri. Lily, aku udah minta seseorang buat memperbaiki drive-mu, tapi dia bilang kerusakannya terlalu parah. Jadi aku beliin yang baru. Emang aku gak mampu beli? Yang aku mau itu filenya. Iya, ilmu itu gak ternilai harganya. Bukain dong pintunya, aku masih ada kelas hari ini. Cepet-cepet, ayo pergi. Aduh, pasti telat. Surprise! Lihat deh Tasya, kamu terkejut kan? Kami udah lama menyiapkan kejutan ulang tahun ini buat kamu. Acting kita bagus kan? Kayaknya kamu bener-bener tertipu. Tenang aja, drive itu emang rusak jadi nggak ada isinya. Kamu jangan marah ya, kita udah lama mempersiapkan kejutan ini. Kamu harus berterima kasih. Ayo, kita foto bareng. Ayo. 1, 2, cheese! Kejutan dengan menekanku, apa masih bisa disebut kejutan? Jadi, ada berapa jumlah ayam di dalam kandang? Tasya, Nita, maju dan kerjakan ini. Hai, kalian berdua kembali. Aku kasih tahu deh, soal ini, Aku malu banget, aku nggak bisa. Pasti orang-orang mengira aku bodoh. kalau nggak bisa, tinggal belajar lagi. Kalau nggak salah, di sini ada toko baju yang baru buka. Kayaknya pakainya cocok buat kamu. Dia ngomong pakai dialek juga. Tasya, bahasa kita apa terlalu medok ya? Aku jadi takut dipandang rendah sama orang lain. Emang kenapa? Kalau ada yang dengan dialek kita, nanti bisa tahu asal kita dari mana. Oke. Oke? Gimana baju baruku? Cocok nggak? Emang kamu nggak takut apa digosipin sama orang-orang pakai rok pendek? Kenapa? Ini cantik. Aku juga beliin kamu satu. Kenapa gak dipakai? Itu terlalu pendek, aku takut memakainya. Orang yang barusan itu kayaknya ngerekam kamu deh. Coba kamu lihat. Boleh lihat HP-nya? Ini aku nemuin tempat permainannya. Ayo kita main. Nah kan, aku bilang apa? Kamu harus jadi dirimu sendiri, karena tidak ada yang peduli dengan kita. Iya, kayaknya nggak ada siapa-siapa. Kalian berdua kembali. Aku kasih tahu, soal ini dikerjain 2 orang aja masih nggak bisa. Untung bukan kita. Sayang, maaf ya kalau bahasaku itu masih ada dialeknya. Banyak kok yang pakai dialek juga. Rasanya sampai aku kayak di kampung halaman. Jadi kamu gak perlu malu. Kita hidup itu tidak ada yang melihat. Jadi lebih baik beranilah menjadi dirimu sendiri. Minuman ini sangat enak. Pelan-pelan dong minumnya. Itu minuman mahal. Kampungan banget sih. Cium aromanya, kocok cangkirnya, dan cicipi rasanya. Belum tahu caranya ya? Wajar sih dari kampung. Astaga, cuma minuman doang kalian pamer. Terus kalau boleh tahu, apa sih manfaatnya? Permisi, Anda mau tipe daging yang seperti apa? Yang mateng. Jangan bilang kalau kamu nggak tahu maksudnya. Masa makan steak aja nggak ngerti? Seharusnya kamu bilang medium rare. Kalau nggak siap-siap aja dapet daging yang alot. Tapi bener kan makan daging yang mateng? Ini steak, bukan makanan warung. Iya deh, kalian sering makan steak. Terus apa masalahnya? Bisa dibikin matang sepenuhnya? Bisa kalau Anda mau. Oke, lakukan. Ngantuk banget, aku traktir kalian kopi ya. Bukannya kopi itu mahal. Aku cuma punya 200.000 di akhir bulan. Wah, Dinda, kamu kaya banget ya. Beli kopi aja bawa uang 200.000. Kamu nggak pernah minum kopi ya? Coffee, you know, it's a drink. Masa nggak tahu sih? Kalau gitu kalian aja, aku mau ke perpus. Dinda, Kalian bener-bener udah keterlaluan. kita ini ada di mana sih? Dari tadi kita muter-muter di sini. Makanya ngapain kamu ngajakin kita mendaki gunung? Lihat sekarang, salah siapa kita tersesat? Ke sana, Emang kamu tahu? kalau nggak percaya ya udah. Ayo Dinda. Dinda, kok bisa kamu tahu arahnya? Kamu bisa lihat lewat salju yang mencair. Salju makin sedikit, arah selatan. Oh, kamu tahu? Hari ini kalian harus terima kasih sama Dinda. Guys, gimana ini? Manda, ada apa? Dia deh, yang bagian ini udah hampir robek. Ya udah beli baru aja. Tapi ini hadiah dari pacarku. Kalau mau biar aku jahitin. Ini udah selesai. Wah, Dinda, ini kayak baru lagi. Bener-bener nggak kelihatan. Siapa nih yang dulu bilang dia kampungan? Gimana ini? Kalian berdua kenapa? Guruku minta kami ngasih subtitle di film ini. Ternyata pakai bahasa daerah. Mana kita nggak ngerti lagi. Kayaknya ini dari kampung halamanku, aku ngerti. Dinda, makasih banyak ya. Berkat kamu tugas kita bisa selesai. Sekarang kamu lihat kan Dinda hebat? Jangan cuma karena pakai merek mahal, tinggalnya di kota, kalian bisa melihat semua dunia.
Dunia itu punya banyak sisi, bukan cuma yang kalian lihat.